Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel saya, Ola Nuryanti, bersama rekan saya, Sri Nur Hanifah, dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Galuh Ciamis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang program linier. Nah, yang kami akan bahas dalam materi program linier ini adalah yang pertama, pengertian program linier, kemudian model matematika dari program linier, kemudian nilai optimum fungsi objektif, dan contoh soal program linier serta pembahasannya. Bagi yang pertama itu pengertian program linier. Program linier merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nah, nilai optimum, maksimal, atau minimum dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Nah, di sini terdapat persoalan maksimum dan persoalan minimum dengan syaratnya. Baik, yang pertama itu persoalan maksimum jika f x, y sama dengan ax ditambah by dengan syarat c1x ditambah d1y kurang dari k1, kemudian c2x ditambah d2y kurang dari k2, dan X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Dengan A, B, C, dan D adalah koefisien dan K adalah konstanta. Selanjutnya yaitu persoalan minimum. Jika f, x, y sama dengan ax ditambah by dengan syarat m1x ditambah n1y kurang dari sama dengan K1 dan M2X ditambah N2Y kurang dari sama dengan K2 dan X kurang dari 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini dengan A, B, M, dan N adalah koefisien dan K adalah konstanta. Baik, selanjutnya yaitu model matematika program linier. Model matematika adalah pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Nah, di sini ada sebuah gambaran untuk persoalan program linier yang nantinya akan dibuat model matematikanya. Nah, di sini ada sebuah produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Untuk model yang pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan untuk bahan kedua 150 gram. Nah, sedangkan untuk model kedua membutuhkan 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Nah, sedangkan persediaan bahan pertama yang ada di gudang yaitu 76 kg dan persediaan di gudang untuk bahan kedua yaitu 64 kg. Nah, harga model sepatu yang pertama itu 500.000 dan harga model sepatu yang kedua yaitu 400.000. Dari sini kita akan tuliskan model matematikanya. Nah, ini merupakan model matematikanya dengan jenis sepatu model 1 dan model 2, kemudian bahan pertama untuk model pertama 200 gram, bahan kedua untuk model pertama yaitu 150 gram, dan harga sepatunya yaitu 500.000. Kemudian ada jenis sepatu model kedua yaitu bahan pertamanya 180 gram, kemudian model kedua
bahan keduanya itu 170 gram dan harga sepatunya 400.000. Nah, dan ketersediaan bahan pertama yaitu 72.000 gram dan ketersediaan bahan kedua yaitu 64.000 gram. Kenapa menjadi 72.000 sama 64.000? Karena tadi kilogram kita ubah menjadi gram agar sama seperti pada persediaan yang disebutkan di persoalannya. Baik, kita misalkan sepatu model pertama yaitu X dan sepatu model kedua yaitu Y. Nah, dengan peubah dari jumlah optimal, model 1 ialah X dan model kedua ialah Y. Nah, serta hasil penjualan optimal ialah F X, Y sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu apabila jumlah maksimal bahan 1 yaitu 72.000 gram, maka 200 X ditambah 150 Y kurang dari sama dengan 72.000. Dan syarat yang kedua yaitu apabila jumlah maksimal bahan 2 yaitu 64.000 gram, maka 180X ditambah 170Y kurang dari sama dengan 64.000. Nah, syarat yang ketiga yaitu masing-masing dari setiap model harus terbuat. Nah, di sini kita akan mencari jumlah sepatu, berapa jumlah sepatu dengan persediaan di gudang 72.000 gram dan bahan yang keduanya 64.000 gram. Nah, dengan harga sepatunya tadi sudah disebutkan bahwa sepatu model pertama yaitu 500.000 dan sepatu model kedua yaitu 400.000. Baik, saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan materinya, yaitu Aulia Nuryanti. Dipersilahkan. Untuk selanjutnya yaitu nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif yaitu fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki sebuah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada ialah berupa titik-titik dalam diagram Kartesius yang apabila koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linear, maka dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linear bisa ditentukan dengan menggunakan metode grafik, dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasannya, maka kita bisa tentukan letak titik yang menjadi nilai optimum. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada pada Kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan pada garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Titik-titik ekstrim tersebut adalah himpunan penyelesaian dari batasannya dan memiliki suatu kemungkinan besar akan membuat fungsi menjadi optimum. Dan yang ketiga, meneliti nilai optimum fungsi objektif dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan garis lidik dan yang kedua membandingkan nilai fungsi objektif pada tiap titik ekstrim. Nah, untuk yang pertama menggunakan garis lidik. Garis lidik dapat diperoleh dari fungsi objektif f x, y sama dengan ax tambah by yang mana garis lidiknya ialah ax tambah by sama dengan z dan nilai z di sini diberikan sembarang nilai. Garis ini dibuat setelah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaannya juga dibuat. Selanjutnya, garis lidik awal dibuat di area himpunan penyelesaian awal, lalu kemudian dibuat garis-garis yang sejajar dengan garis lidik awal.
Berikut adalah pedoman untuk mempermudah penyelidikan nilai fungsi optimum. Yang pertama, dengan cara syarat A lebih besar dari 0, yaitu perhatikan grafik ini. Yang pertama, apabila maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di kiri garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut ialah titik maksimum. Dan apabila minimum, maka dibuatlah garis yang sejajar garis selidik awal sehingga akan membuat suatu himpunan penyelesaian berada di kanan garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut ialah titik minimum. Selanjutnya, cara kedua dengan syarat B lebih besar dari 0, yaitu perhatikan grafik berikut ini. Yang pertama, apabila maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di bawah garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut ialah titik maksimum. Dan apabila minimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di atas garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut ialah titik minimum. Dan bagi nilai A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka berlaku sebuah kebalikan dari kedua cara yang dijelaskan tadi. Yang kedua, membandingkan nilai fungsi tiap titik ekstrim. Menyelidiki nilai optimum dari fungsi objektif juga dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik potong dari suatu garis-garis batas yang ada. Titik-titik potong tersebut merupakan nilai ekstrim yang berpotensi memiliki nilai maksimum pada salah satu titiknya. Berdasarkan titik-titik tersebut, maka dapat ditentukan nilai masing-masing fungsinya, yakni kemudian dibandingkan. Dan nilai terbesar merupakan nilai maksimum, dan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Contoh soal. Yang pertama, tentukanlah sebuah nilai minimum dari fungsi x, y sama dengan 9x tambah y pada daerah yang telah dibatasi oleh x kurang dari 6 dan x lebih besar dari sama dengan 2 dan y kurang dari sama dengan 8 dan y lebih besar dari sama dengan 0 serta x tambah y kurang dari sama dengan 7. Perhatikan grafik ini dan pembahasannya. Yang pertama, ada 4 titik ekstrim, yaitu A, B, C, dan D. Dan himpunan penyelesaiannya ada di area yang telah diarsir ini. Kemudian, berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui titik A dan titik B mempunyai nilai Y sama dengan 0, sehingga kemungkinan menjadi nilai minimum. Selanjutnya, kedua titik disubstitusikan ke dalam fungsi x, y sama dengan 9x tambah y untuk dibandingkan. Dan titik A, x, y yaitu nilai x-nya sama dengan 2 dan nilai y-nya sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan ke fungsi yang tadi. X-nya kita ubah jadi 2 dan y-nya kita ubah jadi 0. Jadi 9 kali 2 itu 18. 18 ditambah 0 itu 18. Kemudian untuk titik yang B, x, y, nilai x pada B yaitu 6 dan nilai y pada titik B yaitu 0. Jadi kita masukkan juga 9 kali 6 itu 54 ditambah 0, jadi hasilnya 54. Untuk contoh soal yang kedua, tentukanlah di mana nilai maksimum fungsi f, x, y sama dengan 4x ditambah 5y yang akan dicapai pada grafik di bawah ini. Nah, ini merupakan grafik dari soal nomor 2. Pembahasannya, titik ekstrim pada gambar ialah A tidak mungkin maksimum karena titik A paling kiri. Kemudian
titik B yaitu 3,6, titik C 8,2, dan titik D 8,0. Kemudian nilai tiap titik ekstrim ialah, tadi kan sudah disebutkan titik B itu 3,6, jadi kita langsung substitusikan ke dalam fungsi fx, y tadi. Kita ganti x-nya menjadi 3 dan y-nya menjadi 6. Jadi 4 kali 3 12 ditambah 5 kali 6 itu 30, jadi 42. Kemudian titik C 8,2 kita ganti ke dalam fungsi menjadi 4 dikali 8 ditambah 5 kali 2 yaitu 42. Kemudian titik D 8,0 kita masukkan juga ke dalam fungsi 4 dikali 8 yaitu 32 dan ditambah 5 kali 0, jadi jumlahnya 32. Sehingga dapat diketahui hasilnya bahwa nilai maksimumnya berada pada titik yang melalui garis BC dengan nilai maksimum 42. Cukup sekian pembahasan dari kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa terus optimis dan semangat belajar. Terima kasih. Bye-bye.